Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi para pendengar setia channel Erik Hidayat. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Di sini saya melanjutkan di pertemuan kedua ini, yaitu tanya jawab yang saya selenggarakan atau yang saya adakan di komunitas Kapak Berkarya. Di sini adalah yang selanjutnya pertanyaan dari Kak Tasya. Kak Tasya ini dari Bandung ya, Jawa Barat berarti. Salam untuk Kota Kembang Bandung. Oke. Pertanyaannya dari Kak Tasya adalah faktor penting apa yang mempengaruhi terkait public speaking. Nah, di sini saya akan segera jawab. Jadi gini Kak Tasya, faktor penting yang mempengaruhi public speaking yaitu ada 3. Saya ulangi lagi, faktor terpenting yang mempengaruhi public speaking yaitu ada 3 komponen. Yaitu yang pertama, persiapan materi atau materi kata-kata yang akan disampaikan di depan umum, baik itu sebagai MC, sebagai pembicara, sebagai motivator, ataupun sebagai pengajar ya kan, sebagai guru. Semua public speaking jenis-jenis seperti itu yang berbicara di depan umum itu pastinya perlu persiapan materi, persiapan semacam materi yang dicatat secara lengkap atau materi berbentuk poin-poin intinya saja. Itu sangat penting karena dengan persiapan ini kita akan lebih mudah dalam menguasai panggung. Karena tanpa persiapan pasti kita akan gugup ya kan. Persiapan. Jadi inti dari persiapan ini adalah agar Kak Tasya dan teman-teman semua termasuk saya tidak tidak gampang gugup ketika public speaking karena sudah mempersiapkan materi secara lengkap atau secara sudah mempersiapkan poin-poinnya yang akan disampaikan. Tuh, jadi yang poin pertama ini yaitu persiapan materi ini yaitu mempengaruhi public speaking sebesar 7% ya. Ingat-ingat 7% mempengaruhi public speaking yaitu berupa materi atau isi yang teman-teman sampaikan ini, yang saya, teman-teman semua dan Kak Tasya sampaikan. Intinya materi atau isi ini berpengaruh 7%. Ingat, bisa diingat-ingat ya teman-teman. Oke, lanjut. Faktor penting yang mempengaruhi public speaking yang kedua adalah olah vokal. Jadi semacam olah nada suara, intonasi ya, artikulasi. Ini sangat penting dan mempengaruhi public speaking sebesar 38%. Kalau tadi materi atau isi kata-kata tadi mempengaruhi 7%, kalau vokal ini mempengaruhi public speaking sebesar 38%, lebih besar ya. Jadi intonasi yang Anda sampaikan baik itu berupa marah, semangat ataupun intonasi sedih ya, intonasi bahagia, ceria atau lelucon, itu akan intonasi itu akan mempengaruhi public speaking sebesar 38%, termasuk artikulasi yang jelas ketika kita ngomong ya. Jangan sampai kita ngomong itu ya teman-teman kita akan melakukan sesuatu. Nah, itu nggak jelas, itu artikulasinya berantakan, berarti nanti itu harus diperbaiki. Artikulasi harus lebih jelas ya kan teman-teman. Contoh seperti ini. Baik pemirsa, kali ini kita akan membahas tentang public speaking. Jadi tetap ya stay tune di televisi kebanggaan kita ini, Erik Hidayat TV, seperti itu. Harus jelas intonasinya, jangan sampai jelimet ya kan, kata-katanya jangan sampai amburadul gitu. Itu vokal mempengaruhi suara kita, itu mempengaruhi 38% dari public speaking. Lalu yang terakhir yang paling berpengaruh, ini saya bocorkan sedikit, sebenarnya juga ada materi nanti minggu depan di kampus saya untuk pelatihan public speaking, ini juga tentang body language. Ini saya bocorkan sedikit di sini, nggak apa. Body language ini berpengaruh sangat banyak sekali. Yang paling banyak berpengaruh adalah body language. Ini pengaruhnya sampai 55% ya. Jadi public speaking
tanpa gerak tubuh, tanpa body language itu akan sangat kurang, sangat ada kekurangan yang sangat besar. Jadi sangat penting body language itu. Contoh body language itu yang baik itu seperti apa? Yang harus selaras dan sesuai dengan gerak vokal kita dengan ucapan kita. Contohnya bumi itu bulat. Nah, bumi itu bulat. Jangan sampai ketika kita bilang bumi itu bulat, gerakan kita salah. Gerakan yang salah contohnya bumi itu bulat. Nah, ini namanya itu segitiga bukan bulat. Nah, itu harus sesuai. Ya, misal lagi ada kata-kata dulu ya. Dulu jangan sampai Anda menunjuk ke depan. Dulu jangan sampai, tapi menunjuk ke belakang. Dulu saya pernah, nah misal seperti itu. Dulu saya pernah punya pengalaman. Nah, misal seperti itu. Jadi harus sesuai body language. Nah, body language ini berpengaruh sangat luar biasa, yaitu mempengaruhi public speaking sebesar 55%. Oke. Nanti bila ada yang mau bertanya tentang pengaruh public speaking, apa yang mempengaruhi lagi yang lebih mendalam, itu nanti bisa ditanyakan di kolom komentar juga. Oke, mungkin pertanyaan dari Kak Tasya saya jawab seperti itu, mudah-mudahan terjawab. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah ini. Subscribe itu gratis ya teman-teman, silakan subscribe semuanya. Oke, terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.